Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afri Fazil dengan NIM 21076031 dalam materi pengantar kewirausahaan. Dan sekarang kita akan membahas wirausaha era revolusi industri 4.0. Dan seperti biasanya saya mendoakan agar yang menonton video saya ini dalam keadaan sehat walafiat agar bisa menonton video saya ini dengan baik. Kewirausahaan dalam kebijakan revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu transformasi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0 ini. Yang jadi persoalan bagi kita di era revolusi industri 4.0 ini adalah yang tidak terbiasa dengan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan berpikir bergerak melakukan sesuatu dengan teknologi, karena era 4.0 ini berkaitannya dengan teknologi, dunia maya, dan kemampuan kita membaca sesuatu di luar nalar, di luar kebiasaan, atau di luar ekspektasi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah siap atau tidaknya kita ketika kita dihadapkan dengan kondisi tersebut, sesuai dengan filosofi kehidupan yang berkaitan dengan perubahan, mau tidak mau, ikut tidak ikut, suka tidak suka, kita harus ikut serta, karena kuncinya adalah mengambil bagian, beradaptasi, mencoba dan melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang kita kenali apa benar revolusi 4.0 ini kita anggap sebagai sebuah tantangan baru di dalam dunia industri, dan apa kaitannya dengan kita sebagai calon wirausahawan. Menurut saya sendiri, kita anak milenial 4.0 sebenarnya bukan menjadi persoalan, karena 4.0 adalah generasi kita dan kita sangat tahu akan kondisi-kondisi itu. Dan sekarang kita bahas konsep-konsep dalam struktur berpikir bahwa mau tidak mau ketika di bidang bisnis atau menjadi calon wirausahawan, kita harus memahami istilah-istilah seperti ini. Yang pertama yaitu transformasi ekonomi. Ini merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Jadi mau tidak mau ini menjadi satu kondisi yang harus seimbang, yang mana semuanya diarahkan ke supply size dan ini harus sejalan dengan demand size. Yang mana yang biasanya berjalan sendiri-sendiri, sekarang mau tidak mau ini harus sejalan atau seimbang. Sekarang kita kenali terlebih dahulu yang mana supply size dan yang mana demand size. Supply size itu seperti formasi agraria, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan bantuan sosial. Ketika ini dibangun, maka harus diikuti oleh demand size, yang mana demand size itu seperti menjaga daya beli agar tetap stabil, dan ini dilakukan sebenarnya melalui strategi-strategi pemerintah, dan hal ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah. Yang termasuk ke dalam demand size kedua yaitu meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar kemungkinan supply size ini juga bisa meningkat atau naik. Yang ketiga yaitu meningkatkan ekspor. Ekspor bukan impor, yang di dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya, yang nantinya kita ekspor keluar dengan atau sehingga harganya menjadi naik dan berlipat ganda. Bicara soal transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi 4.0 ini, itu otomatis akan membahas bagaimana sebenarnya suatu transformasi. Transformasi kebijakan dalam ekonomi yang seharusnya difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis nilai tambah.
yang basisnya adalah industri manufaktur dan jasa. Ekonomi berbasis sumber daya alam, ini dulu. Dan sekarang kita arahkan perubahan itu dari cara berpikir, cara mengambil kebijakan, keputusan, cara melakukan, sampai strategi-strategi yang kita pilih pun sudah diarahkan kepada ekonomi berbasis nilai tambah. Tentunya di tengah-tengah perubahan ekonomi berbasis sumber daya alam ke nilai tambah ini perlu transformasi untuk meningkatkan daya saing. Siapa yang melakukannya? Yaitu SDM atau sumber daya manusia itu sendiri. Tadi kita membahas tentang industri manufaktur. Jadi pertanyaannya, apa itu industri manufaktur? Industri manufaktur paling tidak kaitannya, pertama kita bisa lihat kontribusi terhadap produk domestik bruto, bahwa industri itu harus memberi kontribusi produk domestik bruto yang menurun. Yang kedua adalah penyebabnya, karena pengawasan teknologi yang sangat rendah. Yang ketiga yaitu disebabkan labor market Indonesia yang berefisien. Kemudian perlu dilakukan apa dalam manufaktur ini? Jadi kita bisa melakukan semacam revitalisasi industri manufaktur. Revitalisasi industri manufaktur adalah sebuah proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya dalam industri manufaktur. Dan sekarang kita membahas tentang jasa. Sektor jasa memiliki pertumbuhan dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto. Kontribusinya besar namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Sekarang kita lihat apa yang menjadi tantangan sekaligus peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di zaman revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama yaitu globalisasi, yang kedua yaitu perkembangan teknologi, yang ketiga yaitu bonus demografi. Yang bisa kita lakukan melalui pengembangan SDM ini yaitu yang pertama mitigasi otomisasi, yang kedua yaitu penyiapan future work atau skill, yang ketiga yaitu ekosistem inovasi. Sekarang bagaimana strategi perbaikan pendidikan pelatihan vokasi dan apa kaitannya dengan bidang usaha atau wirausaha yang akan kita lakukan? Kita lihat strateginya terlebih dahulu. Strategi perbaikan yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi itu yang pertama itu melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan, pelatihan, dan vokasi. Yang kedua yaitu mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun atau menetapkan berbagai kompetensi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu membakukan model kerjasama sarana dan prasarana dengan industri. Yang keempat membakukan semacam mekanisme pemagangan, dan yang kelima yaitu meningkatkan pendanaan. Sektor yang bisa dipilih sebagai fokus bisnis industri yang dipilih dalam kaitannya dengan adaptasi terhadap fase revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama sektor atau bisnis makanan atau minuman, yang kedua sektor tekstil dalam busana, yang ketiga sektor elektronika, yang keempat sektor otomotif, dan yang terakhir sektor kimia. Itulah video presentasi saya kali ini. Terima kasih telah menonton video presentasi saya ini. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat. Saya Apri Fazil, mohon undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.